Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani, kita ngobrolin puisi lagi. Perlu nggak sih mendefinisikan puisi setepat-tepatnya? Perlu nggak sih kita memahami puisi lewat sebuah definisi yang paling tepat, paling bagus gitu mendefinisikan puisi itu? Sebanyak yang saya baca, yang tentu banyak yang tidak saya baca gitu, definisi puisi itu gak pernah cukup, bermacam-macam, dan puisi memang menggelisahkan ya ketika berurusan dengan definisi gitu. Bahkan ada yang satu penyair, saya lupa siapa gitu, yang mengatakan bahwa sebuah puisi itu adalah upaya untuk melawan definisi yang ada. Sehingga puisi yang baik itu dia membuat orang berpikir untuk membuat definisi ulang tentang puisi itu apa gitu. Jadi dia melawan definisi. Hakikat puisi itu ternyata begitu gitu ya. Saya percaya itu gitu karena coba lihat sejarah puisi gitu. Zamannya Hamzah Fansuri gitu kan, atau Abdullah bin Abdul Qadir Munsi, zamannya Raja Ali Haji, terus itu definisi puisi itu bisa berubah-ubah gitu, tergantung, bisa kita lihat dari produk puisi yang dihasilkan pada zaman itu gitu, bisa berubah-ubah, bahkan mungkin istilah puisi belum cocok pada masa itu gitu kan. Nah, jadi berubah-ubah gitu. Kesini pun ya harusnya ya sesuatu yang hidup, sesuatu yang berkembang, sesuatu yang tumbuh itu akan membuat definisinya, batasan-batasannya menjadi bisa lebur tiap saat, bisa berubah tiap saat, itulah menunjukkan bahwa dia adalah seni yang hidup gitu. Tapi masa sih nggak bisa diberi batasan sama sekali gitu? Saya pernah juga sih mencoba membuat batasan itu gitu kan, untuk kepentingan saya sendiri lah gitu. Buat saya sih gini, kalau batasan itu membuat kaku, membuat tidak berkembang, ya lupakan aja batasan gitu. Mendingan menggeluti puisi dengan batasan-batasan yang longgar, atau batasan-batasan yang enggak, yang di sana sini tuh bisa jebol gitu. Itu lebih asik ketimbang batasan yang kaku, mengikat gitu, yang kalau nggak begini nggak puisi gitu. Nggak asik banget sih kalau begitu ya. Nah, sejauh ini saya nyaman dengan beberapa hal. Satu, setiap kali kita berhadapan dengan puisi itu, apa sih yang kita hadapi gitu. Ini tak terbantahkan bahwa satu, puisi itu adalah entitas kebahasaan, baik lisan maupun tertulis gitu, di sebuah unit kebahasaan. Itu puisi. Tapi belum cukup pasti. Tapi itu menurut saya belum bisa membantah bahwa ya itu adalah puisi adalah satu entitas kebahasaan. Karena bahasa adalah sarana utama dari puisi. Karya puisi itu bahasa kan. Itu yang membedakan dengan seni lain, misalnya musik itu suara, seni rupa itu ya warna dan bidang, dan seni patung itu ya wujud benda 3 dimensi begitu kan. Kalau puisi dia sarana utamanya adalah bahasa, maka sebuah puisi pasti adalah sebuah entitas kebahasaan. Yang kedua, disusun menurut satu struktur tertentu. Nggak, strukturnya bisa macam-macam, tapi bahwa dia terstruktur itu adalah ciri yang umum didapatkan pada sebuah puisi. Jadi entitas kebahasaan yang disusun dengan satu struktur tertentu. Bisa macam-macam kan strukturnya kan. Struktur itu bisa bentuk, bisa struktur fisiknya, bisa macam-macam, tapi pasti ada struktur gitu. Bahkan ketika dia tidak berbentuk pun itu sebenarnya sebuah struktur gitu. Bahkan ketika struktur itu seakan-akan hendak, puisi bebas misalnya kayak gitu.
tetap ada struktur bagian-bagian tertentu, dia sebenarnya struktur juga gitu. Pasti ada irama, pasti ada bunyi yang disusun oleh penyairnya gitu. Itu yang kedua, ada struktur. Yang ketiga, dia pasti memaksimalkan potensi bahasa. Nah, ini yang mungkin buat saya, ini pengalaman saya gitu. Setiap kali menulis puisi itu saya sebenarnya memaksimalkan potensi bahasa yang bisa saya gunakan gitu. Potensi bahasa itu ya macam-macam, potensi bahasa, potensi makna, potensi rima gitu, potensi pengulangan dan lain-lain lah. Seluruh perangkat puitika itu kan pada dasarnya buat saya sih maksimalkan potensi bahasa. Saya akan menggunakan satu perangkat puitika yang dengan menggunakan itu, maka dalam puisi saya potensi bahasa itu bisa saya manfaatkan, saya wujudkan gitu. Potensi kan belum muncul ya, tapi ketika di dalam puisi, ketika menulis puisi, saya punya kesempatan untuk mewujudkan potensi itu gitu. Karena itu di luar foto. Jadi ada 3 itu sementara. Tapi saya belum ingin mendefinisikan, ini belum selesai definisi saya itu. Tapi sementara saya nyaman dengan 3 unsur dalam definisi puisi yang saya pahami itu adalah itu gitu. Soal potensi tadi saya pengen ngomong terakhir nih bahwa itulah jalan, itulah yang membuat puisi itu adalah jalan ke masa depan bahasa. Itu seorang ahli juga, ahli bahasa atau seorang kritikus kayaknya, saya lupa juga atau siapa tuh yang mengatakan itu gitu. Dan saya percaya bahwa puisi itu memang jalan, salah satu jalan yang membuka jalan ke masa depan bahasa. Salah satu pintu, salah satu cara untuk membuka jalan ke masa depan bahasa. Gini maksudnya ya, dalam penggunaan bahasa sehari-hari, kita nggak terlalu berpikir tentang potensi itu. Yang penting maksud kita sampai, yang penting komunikasi kita lancar gitu. Nah, dalam puisi kan tidak gitu. Dalam puisi kan kita berpikir macam-macam kan gitu. Kita membuat metafor, kita membuat apa gitu. Dan yang kesempatan untuk bermain-main dengan itu mungkin jarang atau langka atau bahkan tidak ada kita temukan dalam penggunaan bahasa sehari-hari itu gitu. Nah, maka balik ke definisi puisi tadi, maka ketika melihat puisi, saya antara lain akan mencari adakah upaya penyairnya untuk menggunakan atau menggali potensi bahasa yang dia pakai untuk puisinya itu gitu. Nah, kalau enggak, maka buat saya kesempatan untuk saya memberi nilai yang baik kepada si puisi itu hilang. Poin mendapatkan kesempatan mendapatkan poin sebagai puisi yang baik itu menjadi nggak dapat tuh, lewat tuh kesempatannya karena tidak memanfaatkan kesempatan untuk memaksimalkan mewujudkan potensi bahasa itu gitu. Nanti ketemu lagi kalau definisinya udah komplit, saya susun. Nggak tahu kapan. Terima kasih udah menyimak video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.